Sama-sama boleh mendengarkan. Saat ini yang percaya boy, Roh Kudus hadir di tempat ini boleh angkat tangannya yang paling tinggi. Yang percaya bahwa Roh Kudus hadir di hati kita saat ini. Yang Roh Kudus percaya hadir di seluruh keluarga kita, boleh angkatnya yang paling tinggi. Karena itu saya undang bangkit berdiri semua. Kita mau bersama-sama bersatu hati, bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan, bergandeng tangan kami semuanya. Ayo semua bergandeng tangan. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan semuanya, Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, kita mau satukan hati kita. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Di mana dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Lebih semangat, Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan di atas kepala. Roh tercurah dari surga, semua tepuk tangan. Bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sekali lagi saya mau dengar hanya suaranya umat. Bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi umat saja. Dari surga. Kurang semangat sebelah sini. Bersuka cita. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kurang semangat. Roh tercurah dari surga, Gereja Tuhan dibangkitkan. tercurah dari surga,
Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, Semua semua bangsa, bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa. semua bangsa, Sekali lagi, semua bangsa-bangsa dan mengaku siapa? bahwa Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Sore-sore bagi Allah kita. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau datang pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam persatuan denganmu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh datang dengan segala masalah dan persoalan kami boleh datang dengan beban hidup kami boleh datang dengan segala sakit penyakit penderitaan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang tak pernah melupakan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami tak pernah ragu akan kasih dan janji setiamu. Biarlah kami hari ini Tuhan percaya Engkau memulihkan setiap kami di tempat ini. Engkau menjamah setiap luka hati kami di tempat ini. Engkau menyembuhkan setiap sakit di tempat ini Tuhan. Dengan rasa syukur, dengan pujian penyembahan kami percaya Tuhan lawatan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Ini syukur setiap kami Tuhan buat setiap kasih-Mu. Ini syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Sungguh kami tak pernah ragu Tuhan. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ini syukur kami Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu yang tak habis-habisnya buat setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami bersyukur dan terus bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Bersyukur selalu
pernah meninggalkan setiap kami, Kau menuntun kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, buat kasih karunia-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari ungkapkan setiap rasa syukur-Mu saat ini di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Mari ungkapkan syukur-Mu saat ini. Katakan dengan sungguh-sungguh hati, Tuhan, kami bersyukur. Di mana ada syukur, di situ ada sukacita dari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pertolongan yang boleh kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, ini setiap syukur kami, rasa terima kasih buat setiap cinta-Mu yang tanpa batas buat kami. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami. Biarlah setiap rancangan yang Kau berikan kepada kami, kami percaya Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah diberkati luar biasa, kita boleh datang di tempat ini. Mari saya undang Bapak Ibu boleh membagikan cinta Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Mari saya undang sharing tentang setiap kebaikan Tuhan yang telah kita alami selama seminggu ini. Sharing tidak harus yang baik kalau kita dikabulkan, tapi ketika kita menanti jawaban Tuhan, kita boleh bagikan, karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita. Silakan saya undang. Kayaknya yang senyum-senyum ini, silakan. LL, kehabisan stok dia kayaknya. Atau mungkin yang di kanan ini karena hari ini istimewa, dia hari ini berulang tahun. Silakan Gus. Bagaimana Tuhan melawat dia selama usianya 20 tahun. 20 tahun ya. 21, oke. Plus tapi plus ya. Silakan Lucy. Aduh, baik, terima kasih. Kebaikan Tuhan selama seminggu ya, tapi kebaikan Tuhan tuh setiap hari ya masalahnya. Jadi apa ya J? Apa aja nggak boleh. Nggak, ya untuk hari-hari yang selama ini berlalu, untuk semua hal yang terjadi dalam hidup saya, untuk kesedihan dan segala macam, ya terima kasih karena Tuhan tuh selalu menguatkan. Itu aja. Tuh kan aku mewek kan. Terima kasih, itu aja. Ya, itulah cinta Tuhan. Gak usah mulu-mulu. Oh aku dapet ini, aku gak usah. Mungkin ada yang lain, silakan. Oh mari Ibu, silakan. Silakan Ibu. Kenalkan dulu Bu, Ibu siapa, dari paroki mana ya? Shalom, Shalom. saya Bu Agustin dari Paroki Santo Yusuf. Hai Bu Karangpilang. Agustin. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ini kemarin sudah saya saksikan di Pratama, tapi maaf ya, mungkin ada yang Yang di sini belum Untuk- dengar kok Bu. untuk menguatkan aja.
Saya sudah berapa tahun ini saya mengadakan ikumene, tapi bukan di Babatan Mukti yang di Wiyung, saya buka di sana. Nah di sana saya membentuk dari segala gereja, tapi saya tetap cara doa Katolik. Nah di situ setiap ada persekutuan, sesudah persekutuan saya mengajak teman-teman ini masuk keluar kampung. Di situ saya mengadakan seperti pendoa bagi orang yang mau didoakan secara Katolik, secara Kristen. Nah di situ banyak sekali mukjizat yang terjadi. Pas saya dengan teman saya lewat, ada orang panggil-panggil, katanya Mbak Yu ini suami saya sakit, keluar masuk rumah sakit sudah 6 bulan, tapi tidak ada perubahan, badannya tinggal tulang sama kulit. Nah di situ saya gini, apa yang aku lakukan Tuhan ini? Dia kan orang Muslim, tapi dia nyerang. Terus saya pengen tahu mana suamimu. Suaminya sudah terlentang, nggak bisa bangun, sudah tinggal sama kulit. Pertama saya katakan, kamu mau doa secara Kristen? Saya orang Kristen Katolik. Pertama dia tidak mau menengok gini. Habis itu saya sama istrinya, doa aja, nggak apa-apa, doa aja. Saya doa, terus saya tinggali doa Bapak kami, kalau kamu mau bacakan ini. Habis itu saya pulang. Kedua kali katanya sudah rasa enak. Ketiga kali sudah luar biasa, bisa potong rambutnya, bisa duduk. Nah di situ saya merasa orang itu pasti bisa sembuh. Itu saya merasa, saya percaya Tuhan ada di sini, karena itu bukan kemauan saya, itu kemauan Tuhan. Di situ saya keempat kali saya ini rencana mau ke orang itu, terus saya ini rasanya nolak. Anda aku pulang Tuhan, aku pulang. Kamu harus ke rumah orang itu. Enggak, aku pulang Tuhan. Pulang ke Babatan Mukti. Baru mau pulang lurus, langsung saya ditabrak sepeda motor sama orang di belakang. Orangnya ya anak muda, orangnya besar, sepeda motornya besar. Tapi sepeda motor saya itu pelan gitu, minggir. Loh, aku ketabrak tuh ini, ketabrak. Tapi orangnya sudah ngamuk-ngamuk. Saya dituding-tuding. Kamu jangan mengandalkan rating ya, katanya gitu. Terus saya enggak jawab, enggak apa, saya diem aja. Diemnya tuh saya ini kok ketabrak, tapi kok enggak apa-apa, masih di atas sepeda motor. Saya minggir tetap dimarahi sama orang itu. Saya diem. Sudah habis dia maki-maki saya, marah, saya enggak lihat, enggak ini, saya diem. Terus saya noleh ke belakang, ini plat nomornya jatuh. Loh jatuh, kan mobil banyak, gimana ini caranya ngambil? Terus anak tak panggil, Mas kesini ya. Kenapa Bu? Minta tolong ngambil itu loh, plat nomornya jatuh. Habis diambil dikasih saya. Saya nuding lagi, besok hati-hati ya, jangan mengandalkan rating. Saya diam. Oh Tuhan, saya masih belum merasa kalau orang itu masih butuh saya. Langsung saya belok terus ke rumahnya dia. Oh Tuhan, ini rencanamu Tuhan. Habis itu saya datang ke rumah orang itu, katanya sudah lama nggak kesini, berapa hari gitu loh. Habis itu terus saya kasih sarung, memang orangnya tuh enggak mampu, tak kasih sarung, tak kasih gitu aja. Habis itu langsung saya pulang. Besoknya saya enggak ke sana. Dia katanya gini, istrinya yang ngomong saya, kemarin Mbak Yu sampai enggak ke sini, suami saya tuh lo marah-marah. Ini orangnya enggak ke sini, mana sarungnya, tak pakai, biar aku sembuh. Saat itu sembuh total, dan bukan sarungnya, itu dia rindu kehadiran Tuhan. Kalau menurut saya, tapi saya juga nggak tahu, itu kuasa Tuhan yang nyata. Jadi di situ sembuh, langsung bisa memperbaiki sepeda motor, bisa sama jalan sama kursi terus jalan. Habis itu tetangganya bilang gini, tuh mau di Kristen itu. Saya ke sana, saya tidak ditegur sama tetangganya.
tak bilangi, ini loh tetanggamu gini. Aku enggak peduli tetanggaku kayak apa, yang penting aku disembunyikan sama Tuhan. Nah di situ, iya. Jadi sebetulnya banyak sekali kesaksian ini. Soalnya saya sering keluar masuk kampung, jadi saya enggak mencari orang yang apa ya, ini lain iman ya, tapi terus saya masuk keluar masuk. Amin. Gitu, Ya, terima kasih Bu, luar biasa sharingnya. Luar biasa sharingnya. Bu Agustin ini seperti Yesus, dia berkeliling untuk menyembuhkan banyak orang. Jadi kita harus boleh meneladani Bu Agustin ini ya, karena kita punya Tuhan yang baik melalui Bu Agustin ini. Amin. Tuhan Yesus baik, benar? Yakin percaya Yesus baik? Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari saya undang bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Boleh bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik kau dan aku. Puji nama Tuhan. Kita sungguh percaya
Silakan duduk. Kita punya Tuhan yang baik. Amin. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia semuanya selalu bisa. Amin. Mari saat ini kita mau lebih dalam lagi. Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan, sebab Dia Allah kita. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sungguh Tuhan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala mari saya undang bangkit berdiri saat ini. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Kau lihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami terus memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah. Selama-lamanya.
Tuhan Allahmu yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Percayalah, percayalah, hanya di dalam Aku ada kehidupan. Tuhan saat ini bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Inamara sika para 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 la wala wala wara wala wara wala wara 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 para 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 isika para 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 inamara para para Kau sungguh hadir bersama kami saat ini. Kau melawat setiap kami. Kau menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami. Buka setiap pikiran kami. Agar firman yang akan ditabur boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah di dalam setiap hati kami. Ajar kami Tuhan boleh duduk seperti Maria untuk setia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Pak Yance yang telah Kau pilih, yang telah Kau kasihi, yang boleh membawakan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Berbicaralah atas Pak Yance saat ini. Berikan rahmat-rahmat yang ia dibutuhkan saat ini. Berikan hikmat-hikmat-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang selamanya. Silakan Pak Yansa. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bapaknya sedikit saya dan kawan-kawan yang banyak ibu-ibunya ya. Iya. Yang masuk surga ibu-ibu semua. Bapaknya kan cerit. Enggak lah ya. Janji Tuhan itu ya dan amin semua, ini yang baik-baik semua masuk surga semua ya. Ya, ini Covid ini semua dipanggil Tuhan. Saya juga dipanggil, kopo endak krungu. Jadi hidup terus sampai sekarang, amin. Luar biasa ya. Saya tidak perlu kenalkan lagi, semuanya sudah tahu. Cuman saya kasih tahu saja, panggilannya saja beda. Kalau dulu Pak Yance, sekarang dipanggil Engkong Yance. Jadi sekarang dipanggil Engkong karena cucunya 14, buyutnya 2. Nah, jadi kalau cerita soal cinta cocok, gitu ya. Iya, banyak. Kalau cucu 14 itu masalahnya anaknya 6 Bu. Iya, sudah menikah semua. Iya. Untungnya anak saya perempuan tuh ayu-ayu kayak papai. Kayak mamai sih, kayak mamai ya. Jadi ya cepet laku gitu kira-kira gitu ya. Jadi sudah menikah semua, jadi puji Tuhan. Jadi kalau cucu anak banyak itu, ini soal cinta ini memang perlu one time commitment.
Sekali untuk selama-lamanya. Kata-kata yang paling bagus adalah I love you. Coba ceblek satu-satu, I love you. I love you, I love you. Iya. Iya. Cinta itu bisa dikatakan tapi angel. Sulit untuk melakukan. Amin. Iya. Lu ya enggak boleh amin ya. Ya memangnya kenyataannya gitu, Bu. Cinta itu sulit dilakukan. Saya itu menikah 45 tahun jatuh bangun. Nulis surat cinta sama istri saya enggak direken, saudara. Nah ini, jadi pagi hari ini, siang ini saya harus menyampaikan firman Tuhan tentang cinta, kasih. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 27. Ini kasih ini penting. Ya. Mari kita sama-sama membacanya 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tapi padahal prakteknya sulit untuk mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama itu hubungan horizontal. Suami istri. Yang tidak punya istri suaminya, yang tidak punya suami istrinya. Sudah tidak lagi mencintai tapi anak-anaknya ada. Tapi di sini saya bercerita tentang suami istri. Pasangan. Allah itu menciptakan dunia ini berpasangan, 1, 2 Adam dan Hawa. Ya, dan siang hari ini saya bercerita tentang bagaimana kita mau mencintai pasangan kita. Ya. Bagaimana kita mau mencintai anak-anak kita, bagaimana kita mau mencintai saudara-saudara kita. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak gampang, saudara. Memang jatuh bangun, ya. Nah, di dalam Lukas ini topiknya adalah sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada lain, hanya ada cinta, mengasihi. Suami istri mengasihi sekarang dan selama-lamanya. Tapi di dalam perjalanan ini kita tidak pernah berhasil. Jatuh bangun. Horizontal, vertikal, salib. Makanya disebut salib Kristus. Salib Kristus itu adalah satu perjuangan. Tuhan Yesus saja gagal berapa kali, saudara? 3 kali untuk pikul salib. Kita manusia aslinya itu tidak punya kasih. Hanya Allah sendiri, Allah itu kasih. Dia yang begitu baik mengasihi kita. Orang-orang yang penuh dengan segala dosa. Tapi Allah tetap mengasihi. Dan kita siang hari ini mau belajar bagaimana mengasihi. Cuma hanya 2, saudara. Di sini dikatakan kasih Allah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Kenapa kok mengasihi Allah lebih dahulu? Kok bukan mengasihi sesama? Karena mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi orang-orang yang kita cintai itu tidak gampang, saudara. Perlu satu perjuangan yang dikatakan salib. Gagal, sering gagal. Di mana-mana sekarang ini banyak perceraian, banyak perpisahan,
anak-anak dengan orang tua banyak berpisah. Tapi jangan khawatir saudara, ada langkah-langkah iman yang harus kita kerjakan. Amin. Nah, langkah yang pertama kita adalah menuju ke horizontal dulu. Bagaimana kita mengasihi. Tapi tidak bisa. Gagal lagi. Tapi di sini firman Tuhan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Orang dunia katakan yang ketok aja mau mencintai susah, apalagi mencintai Tuhan Allah. Tidak gampang. Tapi ini firman saudara, kasihlah Allah Tuhan. Tuhan Allah kita itu sumbernya kasih. Di sini kita mau belajar. Hanya dua hal saja. Vertikal, horizontal. Kepada Tuhan dan kita mau bersama-sama sesama kita. Ya. Nah, jadi untuk itu kita harus mengasihi Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Satu, kita mau berdoa, ya. Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Mari kita mau membaca bersama-sama. Sudah disiapkan? Ya, 1, 2, 3. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah saudara yang dikatakan banyak pencobaan. Makanya doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Banyak pencobaan terjadi di dalam saat sekarang ini. Saya tidak perlu menerangkan, kita semua sudah tahu apa yang disebut pencobaan itu. Tapi yang penting kita berdoa itu untuk jalan keluarnya. Bagaimana kita mau mengasihi pasangan kita ini supaya tetap bertahan di dalam untuk kita mencintai orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi di sini ngomong berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yeremia 33 ayat 3 katakan berseru-serulah. Berseru-serulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hanya berseru kepada Tuhan saja. Bagaimana caranya? Berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoa, nangis di hadapan Tuhan Yesus. Katolik itu enak saudara, ada korpusnya. Itu kalau ada kaki Tuhan Yesus, kalau doamu tidak dijawab, itu cokoten dengkuli Tuhan Yesus. Itu nendak gigimu sing protol ya. Itu salibnya Yesus. Ya. Iya, itu mengekspresikan seperti itu. Masuk kamar, lihat salib Kristus, berdoa. Apa yang saat ini belum terjawab di dalam doamu, salib Kristus, duduk nangis di bawah kaki Yesus, cokotan dengkuli Tuhan Yesus. Amin. Dijawab enggak? Jawab. Ini yang pertama. Kalau belum dijawab lagi, yang kedua, 1-2 orang sepakat minta apa saja, Tuhan Yesus jawab akan terpenuhi. Iya, gandeng tangan tadi kan diajari gandeng tangan ya. Suami istri gandeng tangan, tapi jangan gandeng istrinya orang, kualat. Ya, suami istri digandeng. Ya Pak Novi, wah ini Pak Novi selalu bergandeng ini. Teman saya ini yang di belakang ini suka gandeng tangan. Padahal di rumah tuh gegeran terus saudara.
Iya. Di sini gandengan tangan, di rumah gegeran terus, saudara. Tidak gampang. Berdoa 1-2 orang bersepakat, mintalah, kau akan dikabulkan. Amin. Dan yang ketiga, kumpul-kumpul seperti ini. Ini penting. Iya. Penting ini. Ada masalah dibicarakan dengan teman-teman. Berdoa. 1-2 orang berkumpul. Berdoa. Dijawab tadi itu seperti ibu tadi itu. Ya kakinya cuklek, sembuh. Ya toh. Iya, ya seperti itu. Mujizat terjadi. Amin. Ya maaf loh, ini bahasanya bahasa Jawa biar gampang dimengerti ya. Iya. Nah, 3 hal ini yang kita lakukan berdoa. Masuk kamar, tutup pintu, nangis di hadapan Tuhan. Yang kedua, 1-2 orang sepakat minta apa saja, Tuhan akan jawab. Dan yang ketiga, bersekutu seperti ini. Iya, bersekutu ini kelihatannya tidak ada apa-apanya. Puji Tuhan. Tapi Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita, saudara. Ya, pasti Tuhan akan kabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Nah, satu hal sudah kita lihat. Yang kedua, kita mau masuk di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Sama-sama. Haleluya, berbahagialah. Orang yang sangat suka. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Sangat suka. Saya sangat suka capcay, tapi tidak pernah makan capcay bujuk. Ya toh? Iya, kalau suka itu pasti nanti iya, kalau pesen mesti capcay, iya toh? Iya. Sangat suka dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan apa? Kasihilah musuhmu. Bisa ngasih? Jangan kasih musuh. Yang harus dikasih aja rodo angel, saudara. Susah. Ya, yang mau kita kasih aja loh. Mau mengasihi aja sulit. Tapi ini perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Mau belajar. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita ini benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Tidak gampang, saudara. Memang susah. Tapi ini perintah Tuhan. Dan di sini janjinya anak cucunya akan perkasa di bumi. Saya mau sharing. Anak saya 6, itu yang satu ini sakit hatinya banget sama saya. Ya, jadi sampai besar itu kalau ngomong sama saya mau ngajak tukaran terus, saudara. Ya, terus saya belajar ikut pria sejati, habis ikut camp minta ampun sama anak-anak saya ini. Tak panggil semua anak-anak, cucu anaknya dipanggil dulu, terus mantunya disuruh tunggu di luar makan bakmi. Anaknya dulu. Ini urusan pribadi. 6, bayangkan 6 itu berarti ya, mantunya juga 6, saudara. Ya. Papa ini minta ampun, minta maaf. Papa ini sudah banyak salah. Papa ini bukan seorang papa yang baik. Usia saya ini 71, saudara. Iya. Karena cinta ini saya sampai mendeli-mendeli gini, saudara, kalau bawa firman. Iya. Ya. Jadi minta ampun. Oh ya Pak, kamu apa yang baik mulai sekarang ampuni. Tapi satu Pak, anak-anak enggak suka apa? Sakarepe dhewe. Buri-burine gak enak, saudara. Diampuni tapi belakangnya diancam. Sakarepe dhewe. Susah loh ngomong sakarepe dhewe, saudara. Iya. Bagaimana saya bisa mencintai? Iya. Apalagi anak yang besar itu. Anak besar saya itu 2 kali masuk penjara, saudara.
agennya narkoba 2 kali. Tak bawai lontong mie doyanane. Nggak usah Pak, sini yang ngirim banyak. 2-3 minggu sudah kirim orang banyak. Ya wis nek gitu tak sembayangnya mbak papa. Tambah banyak lagi Pak. Di sini sembayang seminggu 3 kali orang sembayang di sini. Sing penting keluarno aku dari penjara. Ini modelnya anak zaman dulu saudara. Zaman sekarang maksudnya. Ya wis berarti saya harus berdoa dalam hati. Ya. Puji Tuhan dalam perjalanan. Waduh protesnya banyak saudara. Ini yang membuat sakitnya di sini. Ya toh. Pak, mulai besok minta warisan Pak. Warisan utangnya bapak utangnya akeh jali warisan. Ya apa ini? Terus kedua, keluarkan dari penjara ini Pak. Nah Bapak ini ya apa caranya mengeluarkan dari penjara, hukumannya berat ini. Ya itu tadi cuman berdoa saudara. Bapaknya doa terus Tuhan ampuni dia itu gara-gara saya jadi yang seperti itu. Iya Pak, aku loh ndak mau dilahirno seperti ini Pak, cari dulu. Ini gara-gara apa ini lo? Kenek mana Bapak berdosa. Iya. Kan saya ceweknya 4. Ya ceweknya 4 ya persoalannya 4. Kalau berkelahi sama suaminya, gara-gara papa ini aku oleh suami model kayak gini. Kenek mana Bapak Iya. Makanya saya ngomong kalau saya bisa hidup supaya gini nih karena karunia Tuhan saudara. Saya kalau cerita mesti nangis saudara. Eling-eling itu loro hati saudara. Iya. Tapi saya tetap suruh mengasihi, mencintai anak-anak saya model yang seperti itu. Itu belum kata-kata lain yang menusuk hatiku. Pak, ojo kacang-kacang Pak. Seneng aku, kakean cangkem. Mencekno ndak kok? Iya. Ini anak di zaman now ini yang menyakitkan diri, tapi saya disuruh mencintai, mengasihi. Iya. Tahu. Bapaknya dulu ini, waduh hosek. Wedokan dulu. Jadi anaknya wedok kabeh. Jadi sekarang takut anak saya kan ayu-ayu, cantik-cantik seperti mamanya gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi saya antarkan sekolah sendiri, terus saya papak sendiri, semuanya saya sendiri. Pergumulan ini terjadi saudara. Disinilah Tuhan Yesus itu menangkap saya dengan yang seperti ini. Saya mulai mengerti bagaimana harus mengasihi dan mencintai anak-anak saya. 3 langkah iman yang harus kita lakukan. Semuanya 3 sekarang ini. Pertama, berdoa. Sudah. Puasa. Wah, saya kalau puasa 40 hari penuh saudara. Kuat. Anaknya akeh, utangnya akeh. Ayo, bayari apa ayo. Iya toh. Puasa saya. Puasa sih belum dijawab, utangnya sih belum bayar saudara. Baru terakhir nasar janji sama Tuhan. Tuhan, bayaran utangku, cukupkan anak-anakku. Iya, bayar kuliah anakku. Pakai cek mundur kosong, sik mundur lagi saudara. Guru ini ngomong, iki apa-apaan ini? Saya sudah tak bondoin dablek saudara, wis Tuhan ampuni saya Tuhan, wis ndak karu-karuan. Itu yang saya lakukan. Tapi Tuhan itu baik saudara. Semuanya berjalan dengan baik. Nanti di akhir firman ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menjadikan yang situ tadi yang dikomong. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini eleke sing tak critakno saudara. Nanti bagaimana Tuhan akan berkenan. Tuhan itu akan begitu baik mencurahkan rahmat-Nya, yaitu tadi berdoa, berpuasa,
nasar. Kepepet orang kalau sudah kepepet harus nasar, janji. Bayaran utangku, nanti aku melayani engkau seumur hidupku. Sekarang ini aku melayani Tuhan. Amin. Apa yang kita mau bayar? Pakai apa? Kebaikan Tuhan itu mau pakai apa, saudara? Selain hanya tubuh ini, waktu ini, diri ini yang dipersembahkan kepada Tuhan. Langkahkan kakimu, aku yang akan menggenapi. Firman ini tak iling-iling terus. Saya melangkah terus, saudara, untuk membuktikan bahwa Allah kita itu Allah yang hidup. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, kekuatanmu, pikiranmu, curahkan kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, engkau akan dicurahkan rahmat-Mu. Jalan keluar demi jalan keluar akan terjadi. Iya. Itu anak saya yang paling besar itu hukumannya itu hakimnya Sarima yang terkenal. Iya. Iya, saya ndredeg. Kamu nasar aku. Janji ambek Tuhanku supaya kamu cepat keluar. Ya. Berdoa setiap hari 1 kali Salam Maria. 3 bulan tok, saudara. Dia lepas dari penjara, bebas murni. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu bukan ketepaan, tapi menunjukkan. Pak, saya kan usaha AC ini, perbaikan AC. Marah-marah, tukangnya enggak datang-datang. Saya minta maaf. Pak, bapak ini sama saya itu saudara, familinya sama. Ya, tolong dibantu. Saya ini kerjanya di pengadilan, jadi hakim. Oh, puji Tuhan, anak saya ada di penjara, minta tolong. Ini bukan ketepaan, saudara. Allah kita itu Allah yang baik. Amin. Iya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Wis aku hari ini pelayanan terus Tuhan, sak mate. Gitu Tuhan. Ya orang enggak punya apa-apa kalau enggak bondo ini cocot ini, ya apa lagi gitu ya. Iya. Cocot itu apa ya? Iya. Dijawab Tuhan. Sudah enggak usah pakai pengacara. Jalan aja. Sarimanya enggak jadi, diganteni dia, saudara. Sudah bebas murni 3 bulan lagi, saudara. Sing celakanya anak saya ngomong, saya ditahan Pak 3 bulan 18 hari. Ini didok 3 bulan 2 hari. Susuk minta no duit ini ngene pengadilan. Yo apa anakku model seperti ini. Ini pasti koyok bapak iki pasti. Iya. Sik bisa guyon gitu. Itu yang terjadi. Selalu kalau kita berdoa sungguh-sungguh, ya, kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong, ditolong enggak? Tolong. Petrus itu enggak, orang kalau sumpah itu enggak bisa ngomong banyak-banyak sama Tuhan. Bapa kami yang ada di surga dimuliakan, karepe apa iki? Enggak ngerti Tuhan Yesus. Kesuwen dia. Tuhan tolong. Ditolong enggak? Tolong. Tidak akan tenggelam. Ini hari-hari ini saudara, jangan melihat masalahnya. Masalah itu akan terjadi, tapi kita melihat Allah kita, Allah yang kita sembah. Ya, yaitu tadi bondoi kita dulu ya. Ya, Tuhan tolong. Berharap iman. Dan Tuhan akan jawab. Ya, saya teruskan kembali lagi di dalam firman Tuhan. Tutuk endi ki morek. Ya, jadi tadi berdoa, firman ya toh, dan yang terakhir komunitas. Ya, komunitas ini penting. Seperti ini ibu-ibu ini pinter. Nanti bapak-bapaknya diajak ya datang kumpul-kumpul seperti ini.
supaya pas share, ya, saling mendoakan. Coba kalau kita punya masalah yang berdoa banyak gini, ada jalan keluar enggak? Pasti ada jalan keluar. Ini komunitas ini penting, jangan ditinggalkan. Kita sudah berdoa, kita sudah punya firman, kita sudah melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kasihanilah. Kasih itu cinta. Dan repot kalau untuk mengasihi ini secara manusia, tapi ada cara Tuhan. Dan terakhir kita masuk di dalam komunitas. Banyak komunitas di Katolik itu, lingkungan, wilayah, ya, persekutuan doa. Iya. Tapi banyak di sana loh, di sini enggak ada. Kalau kumpul-kumpul mesti ngerasani, saudara. Waduh, aku ini paling banyak kumpul-kumpul sama ibu-ibu. Satu mobil 8 larangnya aku siji, satu orang tok. Berbahagialah di antara rondo-rondo, saudara. Yo nek ayu-ayu gak apa-apa, ciami. Iya, mbak-mbak repot. Sing diomongno ngerasani tonggo, saudara. Di sini baik-baik, sana lo yang jelek. Nggak ada, sini nggak ada gitu, maksudnya nggak ada satu toh. Iya. Nah, ya ini yang terjadi, ya. Nah, sekarang sudah tadi kan ngomong hubungan kita dengan Allah. Sekarang hubungan kita dengan manusia yang kita ngomong tadi, kita ngomong saudara, istri, suami, ya. Nah, kita mau ambil di dalam hubungan horizontal ini, mengasihi 1 Petrus 4 ayat 8. Ini perintah ini, ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama kasihilah, kata la itu perintah. Ya, kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Tidak gampang ini, saudara, juga. Iya, mengasihi itu pengorbanan. Korban adalah sakit. Ya. Tapi semua itu adalah anugerah, kasih karunia. Anakku ngomong gini, yang paling besar itu sudah sadar sekarang, sudah bertobat. Cowok, ya, yang nomor 1 itu sudah bertobat sekarang, sudah seperti bapaknya, sudah tidak macam-macam gitu, ya. Ngomong gini sama adik-adiknya, kamu tahu, papamu itu untung lalian, lupaan. Kalau enggak setiap hari ribut, lupaan. Jadi kalau sudah gegeran itu lupa, sering lupa, jadi tidak menyimpan dan dendam. Karunia itu tidak gampang, ya. Nah, itu. Ini terjadi. Jadi mengasihi sungguh-sungguh. Pengorbanan, korban adalah sakit. Apa yang harus kita mau lakukan untuk bisa mengasihi orang-orang yang kita kasihi? Kita mau lihat lagi di dalam Efesus 6 ayat 7. Dan yang rela menjalankan pelayanan seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Melayani. Ya. Kalau kita mengasihi pasangan, kita harus melayani. Menutupi segala dosa. Ya. Ada loh pasangannya itu diomong-omong di mana-mana, aku ndak tahan, aku melihat suamiku modelnya kayak gini, hosek segala macam ono kabeh. Ya. Iya, terus ndak boleh menutupi kesalahan. Ya. Ini yang di sini ini benar-benar harus kita mau praktek, ndak gampang. Terus ndak mandek-mandek sing diomongno pasangan, kualat, saudara. Ndak boleh, ya. Iya. Harus ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini kasih, ini hukum kasih. Ya.
Jadi yang pertama itu sungguh-sungguh, yang kedua itu pelayanan, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak dengan itu tadi segala pengorbanan. Simpan di dalam hati seperti Bunda Maria, simpan di dalam hati. Ya, kasihkan kepada Tuhan, ampuni dia. Ya. Dan yang terakhir di sini dikatakan Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku ngampuni? Ya. Nah, 70 kali 7 kali 70 kali 7 tidak ada selesainya. Pengampunan ini penting. Ya. Ketika engkau mengampuni, Tuhan Yesus, ampunilah, aku juga akan mengampuni. Jangan sekali-kali berdoa Bapak kami kalau belum bisa ngampuni musuh-musuhmu. Amin. Iya. Ini benar, pengampunan itu terpenting. Dan ketika kita sudah melakukan semua ini, doa, firman, terus apa? Komunitas, ya. Terus doa, puasa, apalagi satunya janji kepada Tuhan. Itu semua kita lakukan. Saya percaya Anda dan saya hari ini diberkati Tuhan. Saya mau bersaksi sekarang saudara, saya tutup firman Tuhan ini. Anak saya itu 6, cucunya 14. Berarti 14 bulan. 1 bulan mesti ada yang ulang tahun. Ya. 14 bulan. Setiap bulan makan-makan, ciak-ciakan. Ini belum anak loh. Anak ulang tahun, makan lagi. Engkonge mesti oleh angkoi. Ya toh? Iya. Mantune lagi. Dulu. Ya apa? Belum besane lagi. Waduh. Berbahagia, anak cucunya akan perkasa di bumi. Makanya gak setruk itu aku saudara, dimakani terus, untung gak setruk. Iya. Ya. Iya. Ini anak saya yang nomor 1 sudah ciamik saudara, sudah beli rumah di Citraland itu sendiri. Iya. Ada kolam renangnya. Terakhir itu anak saya ulang tahun yang ke-53. Anak saya yang nomor 1 itu 53 tahun usianya. Saya waktu ulang tahun saya, terus dia ulang tahun. Ulang tahun saya sih waktu itu. Saya diajak makan es krim. Saya didulang es krim. Pak, minta ampun ya Pak. Papa tak dulang. Dia balas kebaikan papanya. Tidak boleh makan sendiri. Makan es krim didulang sampai anaknya. Ini janji Tuhan. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Amin. Mari hari ini saudara. Kasih itu yang penting. Kasih itu korban. Kasih itu adalah salib. Sangkal diri, pikul salib. Iya. Karena apa? Semua ini hubungannya dengan karakter. Ini karakter ngamukan iso ta? Ngampuni. Tak iso. Hanya Tuhan Allah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Mari kita mau buka firman Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Karena kebaikan Tuhan, Janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Musik saja, saya akan berdoa buat saudara semua di tempat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada siang hari yang berbahagia ini Engkau sudah memberikan kata-kata-Mu yang terindah dari surga. Kami ini orang yang kurang bisa mengasihi Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang kasih. Kami berterima kasih Tuhan, semuanya ini karena anugerah dan rahmat-Mu. Kami dapat mengatakan sekali, tapi untuk selama-lamanya. Satu kali kami berjanji, selama-lamanya kami akan melakukan Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kami sering gagal, kami sering jatuh. Kami kurang untuk mengasihi suami, istri, anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama di dalam hidup ini untuk merasakan kasih-Mu. Tuhan, tolong jangan tinggalkan kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, Engkau pasti berikan jalan keluar. Kami selalu berseru-seru kepadamu, berdoa dengan segala masalah kami. Kami masuk di dalam firman-Mu. Kami akan selalu melakukan Tuhan perintah-perintah-Mu untuk mengasihi kami semuanya, mengasihi sesama kami. Dan kami terus Tuhan bersatu, bersekutu untuk menghadirkan hadirat-Mu di tengah hidup ini. Semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin tidak menjanjikan di dalam dunia ini. Tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau selalu memberikan jalan keluar. Berkati kami ya Tuhan, keluarga, saudara, anak-anak, cucu-cucu semuanya yang ada di tempat ini, yang kami tinggalkan di mana saja berada. Curahkan rahmat-Mu ya Tuhan. Curahkan janji-janji-Mu, anak cucu-Mu akan perkasa di bumi. Itu janji yang Kau lambungkan untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dengan semuanya yang kurang sempurna ini. Dan kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan bahagia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Terima kasih Pak Yance. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman yang sungguh menguatkan kita semua. Sepulang dari tempat ini kita mau berkomitmen untuk mencintai orang di sebelah kita, orang yang sudah Tuhan kirimkan buat kita. Kita lebih sayang lagi ya. Janji ya?
supaya anak cucunya perkasa di bumi. Itu passwordnya ya Pak Yance ya. Amin. Saat ini kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita memberikan semua yang terbaik, semua yang ada bagi kita mau persembahkan untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Beberapa pengumuman. Bapak Ibu, kita tetap bersekutu hari Sabtu dengan setia dengan tema yang keempat, komitmen dan relationship. Nah, ini pembicaranya ini top ini ya, dari orang dalam gitu ya. Jadi Bapak David Wu dan Cindy. Jangan lewatkan semua Bapak Ibu yang saat ini hadir di sini. Tema ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita sudah belajar dari awal, nanti endingnya ini di yang keempat ini. Jadi bagaimana relationship kita dengan suami kita dan kita punya komitmen. Kemudian ada camping rohani Katolik se-Indonesia 2023 dengan tema Dare to Change the World. Kamu adalah garam dan terang dunia. Untuk mahasiswa dan pekerja muda yang belum menikah, mungkin yang di sini yang sudah menikah ya jangan kepingin ya. Biayanya 525, kontak personnya di situ ya. Liliana Fancy nanti boleh di capture, boleh difoto, boleh mendaftarkan anak-anak kita. Nah, yang lagi berikut hari Jumat kita tetap ada pelayanan prayer box Avila. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang mempunyai beban berat, yang mempunyai masalah, PD tetap siap mendoakan bagi Bapak Ibu dan tetap menjaga kerahasiaannya. Boleh masuk di dalam IG PD PKK Santa Teresa Avila atau Instagram Story Avila. Kami semua tim membantu untuk bersama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, bulan ini sungguh bulan yang istimewa karena di bulan Juni ini banyak sekali tim yang berulang tahun. Mungkin Bapak Ibu ada yang ulang tahun juga boleh maju ke depan. Yang istimewa ini adalah singer saya pas tepat hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Lucy. Terus ada lagi tim Avila yang manis ini Stella.
Silakan maju. Silakan manis. Ada lagi yang luar biasa lagi, adik saya yang paling ganteng ini. Daniel ini juga bulan Juni. Ternyata bulan Juni ini bulan favorit. Ada lagi yang lebih luar biasa lagi, luar biasa. Nah ini, saudara kembar saya yang selalu luar biasa horek gitu ya. Lucy Limantara. Bapak Ibu kalau mau diberkati lahirnya bulan Juni ya. Bulan Juni itu anak saya juga habis menikah loh. Rupanya bulan Juni ini luar biasa ya. Silakan hadiahnya sebelum minta didoakan Pak Yance. Mungkin ada kwetarnya boleh dibagikan. Nggak usah dibuka, ditenteng aja. Simbolis aja bagi yang beruntung hari ini. Luar biasa ini ya. Satu, dua, ada lagi mungkin dari umat, mumpung rotinya masih sisa satu loh. Ada yang berulang tahun bulan Juni, silakan. Oh enggak boleh, enggak di sini. Mana KTP-nya, KSK-nya, buktinya. Ada lagi yang berulang tahun? Oh Pak Utomo enggak datang ya, sebetulnya masih banyak lagi Pak Utomo. Nah ini lagi akon-akon ini, minta KTP dulu ya. Cindy pembicara kita ini juga ulang tahun ya. Tolong Pak Yance didoakan, CC, meme, koko yang ganteng ini. Mari Bapak Ibu saya undang berdiri, boleh mengangkat tangan ya, untuk yang berbahagia yang berulang tahun siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, siang hari ini hari yang paling berbahagia buat benar Tuhan Yesus. Karena kami merayakan anak-anak Tuhan yang ada di depan ini maupun yang belum hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi. Amin. Dengan segala kebahagiaan dan janji-janji-Mu yang Kau sudah Kau limpahkan, Kau curahkan buat mereka semua. Benar, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang berbahagia ini. Ulang tahun ini Tuhan, hanya Engkau saja yang bisa boleh memberikan berkat-berkat-Mu. Terima kasih, berkati mereka, berkati keluarganya, dan berkati semuanya yang berulang tahun hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berseru dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun. Foto. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bip bip, hurra! Terima kasih. Puji nama Tuhan. Silakan dinikmati, boleh duduk. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di dalam PDA Villa yang kita cintai ini. Kita mau terus berjalan di dalam Tuhan seumur hidup kita. Kita mau bernasar, amin. Amin. Kita mau melayani Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau komitmen untuk datang setia kepada Tuhan. Karena kita berdiri sebagai umat-umat pilihan Allah. Joget Pak Yance.